Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy STMT dengan NIDN 0424059303. Saya merupakan dosen dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Statika dan Mekanika Bahan dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran untuk lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama adalah menginternalisasi antara nilai, norma, dan etika akademik. Mampu dalam teori serta perhitungan bidang teknik sipil, yang terakhir adalah menguasai teori serta perhitungan dalam bidang teknik sipil. CPMK, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yang pertama, mampu menjelaskan karakteristik fisika, mekanika bahan, dan konstruksi, mampu menghitung tegangan dari tegangan normal, mampu menghitung dan membuat diagram tegangan lentur dan geser, mampu menghitung pusat berat dan momen inersia suatu area bidang, mampu menghitung dan menganalisis rangka batang dengan metode Cremona, titik simpul, dan Ritter. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menjelaskan tentang analisis struktur sederhana serta perhitungan reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam pada struktur statis tertentu. Materi pembelajaran atau pokok pembahasan mencakup antara lain yang pertama adalah sistem keseimbangan gaya, gaya pada struktur balok, gaya pengaruh pada struktur balok sederhana, struktur rangka batang statis tertentu, beban aksial dan tegangan normal dan geser. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah ceramah interaktif. Adapun penilaian pada mata kuliah statika dan mekanika bahan, yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut video pembelajaran untuk mata kuliah statika dan mekanika bahan. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, untuk pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan yang minggu lalu, yaitu minggu lalu kita bicara mengenai apa itu yang dinamakan mekanika, ya, apa yang disebut dengan statika. Nah, materi hari ini adalah konsep dasarnya, yaitu konsep dasar mengenai statika dan mekanika bahan, yaitu mengenai pembebanan, mengenai tumpuan, dan mengenai gaya-gaya yang akan dihasilkan dari pembebanan tersebut, gitu ya. Oke, sebelum saya memulai materi hari ini, mungkin akan direview dulu ya, akan direview materi minggu lalu, ya. Ada yang bisa menjelaskan apa materi kita minggu lalu? Untuk materi minggu lalu itu Pak, kemarin kalau nggak salah untuk gaya yang dihasilkan itu ada sigma F atau sigma gaya itu sama dengan 0, terus ada sigma momen sama dengan 0, dan sigma H itu sama dengan 0 Pak. Oke, benar ya, ini sampaikan Mas Torik, itu benar bahwa apabila kita ingin mencapai yang namanya keseimbangan, itu ada yang namanya 3 persamaan, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Supaya terjadi yang namanya keseimbangan, atau yang disebut dengan statis, gitu ya. Oke, untuk materi hari ini, ya, karena di sini adalah pertama kita bahas tentang pembebanan, kita mulai dari pembebanan. Beban itu sama saja seperti teman-teman pelajari apa yang disebut dengan beban, gitu ya. Beban itu berarti sesuatu yang kita tanggung, gitu ya. Sesuatu yang kita tanggung. Contohnya sederhana seperti ini. Ketika ada di meja teman-teman ada laptop, ya, ada laptop, berarti struktur dari meja teman-teman itu akan menanggung beratnya laptop, benar nggak? Oke, lalu ada yang dinamakan teman-teman naruh tangan di meja. Tangan teman-teman memiliki berat nggak? Iya, memiliki berat. Berarti tangan teman-teman itu akan menanggung beban. Maksud saya, meja itu akan menanggung beban dari tangan teman-teman. Gitu ya. Itu konsep dasarnya dari pembebanan. Oke. Yang pertama, beban itu disebut juga dengan gaya. Jadi gaya itu termasuk adalah beban. Gitu ya. Beban merupakan, ya, atau disebut dengan gaya, merupakan kekuatan yang menimbulkan tegangan dan regangan. Jadi setelah adanya beban tersebut, maka material itu akan mengalami yang namanya tegangan dan regangan.
Gitu ya. Jadi sebabnya ini adalah beban nih, ya. Jadi beban ini nanti akan diberikan kepada struktur, lalu akan menghasilkan yang namanya tegangan dan regangan. Oke. Sedangkan kalau tegangan itu ada dua, ya, yang biasanya itu adalah beban terpusat dan beban merata. Kalau beban terpusat merupakan yang disebut dengan beban titik. Ya, misalkan Mas Lutfi tiba-tiba berorasi di kampus ini, lalu naik di atas meja misalkan, gitu ya. Berarti Mas Lutfi itu merupakan beban titik terhadap meja, karena dia berdiri di satu tempat, gitu ya. Paham ya konsepnya ya untuk beban terpusat. Sedangkan kalau beban merata itu adalah meja itu mengalami yang namanya pembebanan secara merata. Misalkan Mas Luffy tiba-tiba dari dia berdiri lalu dia tidur di meja, gitu ya. Jadi Mas Luffy itu sebagai beban merata terhadap meja, gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Analoginya paham ya? Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan beban mati, lalu ada yang disebut dengan beban hidup. Beban mati itu seperti apa? Beban yang tidak bisa bergerak, gitu ya. Dia tetap berada di sana. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti berat dari bangunan itu sendiri. Ya, kalau kayak contohkan ke konstruksi mungkin tidak ada bayangan ya. Kalau saya contohkan kepada diri kita itu memiliki berat nggak? Memiliki berat. Berarti kerangka kita strukturnya adalah tulang, benar nggak? Oke. Berarti berat dari tubuh kita sendiri itu disebut dengan beban mati. Ya, untuk rangka tubuh kita, untuk tulang kita. Gitu, ya. Berarti suatu beban yang melekat terhadap struktur. Berarti berat dia sendiri. Selanjutnya ada yang disebut dengan beban hidup. Beban hidup itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti teman-teman berlarian di ruangan kelas ini. Ya, dengan teman-teman berlarian di ruangan ini atau berpindah, berarti teman-teman dinyatakan sebagai beban hidup. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, berarti cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Selanjutnya misalkan ya, seperti di sini ada meja, ada kursi, ya. Meja dan kursi itu menurut teman-teman masuk ke beban mati atau beban hidup? Beban hidup, ya. Alasannya apa? Karena meja dan kursi itu bisa bergerak, bisa dipindah-pindah. Maka dia masuk ke dalam beban hidup. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam penjelasan beban mati. Ini adalah bentuk dari pengimplementasian beban mati pada struktur. Ya, contohnya adalah di sini teman-teman lihat ada kerangka baja. Kerangka baja ini memiliki berat nggak? Berat. Berarti dia harus menanggung berat diri dia sendiri. Ya, dan masuk ke dalam kategori beban mati. Selanjutnya di sini ada struktur beton, ada beton prategang ya. Terus ada struktur beton ya, ada kolom dan balok yang memiliki juga berat. Berarti harus ditanggung. Contoh seperti ini. Kampus kita ini adalah strukturnya beton atau baja? Beton. Berarti berat dari bangunan kita ini harus dihitung sebagai beban mati. Yang akan ditanggung oleh siapa? Oleh pondasi. Gitu. Itu konsep untuk beban mati. Oke, selanjutnya untuk beban hidup, contohnya seperti ini, ya. Ada kumpulan anak-anak ya yang lagi diskusi, yang di dalam kelas berarti dia memberikan pembebanan terhadap kelas itu adalah beban hidup. Gitu juga untuk gambar di sebelah kanan, itu ada orang, lalu dia lagi berdiri, lalu ada perabotan, terus ada lendutan ya. Di sini ada lendutan, kalau teman perhatikan. Nah, lendutan ini disebut dengan kemampuan dari suatu struktur menerima beban tersebut. Jadi dia bentuknya seperti apa? Gitu. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang ada diskusikan? Atau cukup jelas?
Cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kalau ada beban, ya, kalau ada beban pasti ada tumpuannya. Ya. Pasti akan ada yang bereaksi terhadap tumpuan tersebut. Gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah misalkan kalau mobil, ya mobil ini memiliki berat, benar nggak? Berat kontainernya, ya berat dari pak supirnya, benar nggak? Oke, berat ini pasti akan ditanggung oleh tumpuan. Setuju ya? Setuju. Tumpuan itu adalah seperti roda, ya. Roda ini adalah tumpuannya, ya. Tumpuan ini adalah roda ini adalah tumpuan yang harus menanggung beratnya kontainer itu. Oke. Selanjutnya di sini ada plat beton, ya, ada plat beton, lalu ada orang yang berdiri. Ya, ini struktur yang akan ditanggung beban yang akan ditanggung oleh struktur. Oke. Kalau menurut teman-teman, orang yang berdiri di sini itu masuknya beban merata atau beban terpusat? Beban terpusat karena dia berada pada satu titik. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan contohnya seperti ini ya. Sederhananya itu adalah kursi. Ya, di kursi ini ada anak kecil yang bergerak ya. Dan kursi ini memiliki yang namanya struktur. Oke, struktur, dan cewek ini, anak perempuan ini, dia bergerak seperti apapun selagi struktur dari kursi itu bisa menanggung, di kursi ini tidak akan ada masalah. Oke, dan anak ini masuk ke beban terpusat atau beban merata? Beban terpusat. Oke, kita lanjutkan untuk beban merata. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak Dewi. Nah, tadi kan berkaitan dengan beban mati, beban hidup, terus ada juga yang struktur kayak gitu ya Pak. Nah, untuk dalam pekerjaan pembuatan proyek jalan tol kan pasti ada timbunan, terus di atasnya ada rigid atau ada fleksibel ya Pak. Nah, untuk timbunan sendiri itu termasuknya ke dalam mana sih Pak? Oke, kalau untuk timbunan, pada dasarkan kalau kita bayangkan timbunan, kalau timbunan itu secara menyeluruh nggak? Iya nggak ya? Dia bukan berada di satu titik. Berarti dia masuknya kemana? Ke beban merata. Yang akan ditanggung oleh apa? Yang ditanggung oleh kalau dia berada kalau di tanah itu juga akan bicara tentang struktur tanahnya. Gitu ya. Jadi tanah itu tidak boleh bergerak. Jadi kalau di jalan tol itu harus dipastikan supaya tanah ini tidak bergerak berdasarkan beban yang berada di atasnya. Beban di atasnya bisa saja yaitu timbunan yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi. Gitu ya Mbak Dewi ya, maksudnya ke dalam beban merata. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke. Kita lanjutkan untuk ini contoh beban merata ya. Beban merata di sini kalau kita lihat adalah dimensi dari balok itu sendiri. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini ada kolom di ruangan ini, di tengah-tengahnya itu pasti ada yang namanya balok. Ya, balok ini memiliki berat nggak? Oke, memiliki berat. Biasanya kalau balok itu terbuat dari mana? Terbuat dari apa? Dari beton. Di dalam beton itu keisi tulangan gitu. Pasti dia memiliki yang namanya berat sendirinya. Ya, yang disebut dengan berat jenis, gitu ya. Nah, berat dari beton itu yang harus ditanggung oleh diri dia sendiri sebelum dia disalurkan ke struktur lain seperti kolom dan pondasi. Oke, contoh tadi ini ada yang lagi tiduran ya di meja. Meja itu juga termasuk ke dalam struktur. Ya, dia masuk ke dalam beban merata. Lalu kontainer tadi ya, kontainer itu juga masuk ke dalam beban merata. Oke. Ada yang namanya beban, ada yang namanya tumpuan. Tumpuan di sini dibagi atas 3. Ya. Ada tumpuan roll, tumpuan sendi, dan tumpuan jepit. Ya.
Tumpuan yaitu pembebanan yang diterapkan pada struktur melalui ditransmisikan melalui berbagai komponen struktur ke jumlah titik tertentu untuk disebut dukungan, perletakan atau tumpuannya. Gitu ya. Jadi dengan adanya beban, maka tumpuan itu akan bereaksi. Gitu ya. Akan bereaksi. Jadi untuk mencapai yang keseimbangan tadi, ya, untuk mencapai keseimbangan tadi, maka tumpuan itu harus bekerja sesuai dengan gaya yang bekerja atau disebut dengan aksinya. Ya, ingat dengan hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa aksi itu harus sama dengan reaksi. Gitu ya. Jadi harus sama untuk mencapaikan yang namanya keseimbangan. Oke, yang bereaksi itu adalah tumpuan ini, ya. Tumpuan ini yang disebut dengan yang menghasilkan reaksi. Ada tumpuan sendi. Tumpuan sendi itu bisa akan bereaksi secara vertikal dan horizontal. Ya, berarti ketika beban yang diberikan, ketika tadi misalkan Mas Torik berdiri di meja, berarti bebannya secara vertikal atau horizontal? Vertikal, gitu ya. Lalu Mas Lutfi dia dorong meja, itu masuknya vertikal horizontal? Horizontal. Jadi pembebanan seperti itu harus kita identifikasi terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau kita ingin merencanakan sesuatu, kita harus perhatikan apa aja beban yang akan ditanggung oleh struktur tersebut. Misalkan kayak meja. Meja itu kemungkinan ada orang yang bakalan duduk di atasnya, benar nggak? Meja itu walaupun tidak difungsikan sebagai kursi, tapi pasti ada orang yang bakal duduk di meja. Gitu. Strukturnya harus bisa menahan berat dari yang duduk tersebut. Kalau dia patah atau ambruk berarti tidak terjadi yang namanya keseimbangan. Terus kalau meja ini didorong, digeser gitu ya. Berarti kalau dia patah berarti tidak terjadi yang namanya keseimbangan. Oke, sampai di sini paham ya konsepnya ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Ini yang disebut dengan tumpuan sendi. Ya, tumpuan sendi ini ya, contohnya seperti ini, dia bisa menerima gaya secara horizontal dan vertikal. Ya, tapi dia tidak bisa menerima yang namanya momen atau putaran. Gitu ya. Pasti ada yang namanya kelemahannya. Dia bisa menahan gaya secara horizontal, bisa menahan gaya secara vertikal, tapi tidak bisa menerima momen. Oke, selanjutnya contohnya adalah tumpuan roll. Tumpuan roll di sini adalah yang ada rodanya di bawahnya, gitu ya. Kalau ada material yang ada rodanya atau benda yang ada rodanya, itu bisa nggak kalau kita dorong? Bisa ya, tapi dia bergerak, bisa menahan dirinya supaya nggak bergerak. Nggak bisa kan ya? Dia akan selalu stay di sana. Akan bergerak sesuai dengan dorongan. Benar nggak? Oke, berarti dia tidak mampu menerima gaya secara horizontal. Tapi dia bisa menerima gaya secara vertikal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti papan skateboard. Ya, papan skateboard itu kalau teman-teman berdiri di atasnya secara perlahan itu tidak akan terjadi pergerakan dan dia bisa menahan berat kita. Tapi coba teman-teman lari lalu naik di atas papan skateboard, dia akan meluncur, benar nggak? Terjadi keseimbangan nggak di sana? Enggak. Berarti horizontal untuk tumpuan roll dia hanya sanggup menahan gaya vertikal saja. Dia tidak bisa menanggung gaya horizontal dan tidak bisa menanggung momen. Oke, next-nya adalah tumpuan jepit. Tumpuan jepit ini adalah tumpuan yang paling sempurna, di mana dia bisa menanggung gaya secara vertikal, bisa menanggung gaya secara horizontal, dan bisa menanggung yang namanya momen. Ya, contohnya di mana? Contohnya itu berada di pondasi. Saat bangunan pelita bangsa ini tidak boleh
dia roboh. Ya, tidak boleh roboh ke bawah dan tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan. Dan tidak boleh berputar. Ya, sehingga bangunan ini harus mencapai yang namanya keseimbangan. Oke, ini ada 3 syarat keseimbangan yang saya jelaskan di minggu lalu. Untuk merefresh ya, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan gaya-gaya dalam. Gaya-gaya dalam ini, karena adanya beban dan ada reaksi pada tumpuan, maka terciptalah yang namanya gaya-gaya dalam. Gaya dalam ini, yang pertama itu ada disebut dengan gaya geser. Terus yang kedua ada disebut dengan gaya normal, yang ketiga disebut dengan momen lentur. Untuk gaya geser, pada dasarnya, dia adalah gaya yang tercipta apabila gaya tersebut tegak lurus terhadap batangnya. Ya, di sini terlihat batang AB tegak lurus terhadap P, yang disebut dengan beban terpusat. Ya, maka baru tercipta yang namanya gaya geser gitu. Kalau dia sejajar bagaimana? Kalau dia sejajar berarti bukan masuk ke dalam gaya geser. Oke, sampai di sini ada mau tanya kan? Oke, silakan Mas. Jadi makanya Pak, untuk terkait tadi tumpuan, tumpuan itu contohnya gimana sih? Oke, pertanyaan bagus Mas. Kalau untuk tumpuan roll biasanya di mana? Biasanya itu berada di jembatan, Mas. Ya, atau biasanya di benda-benda yang butuh ada pergerakan. Contohnya seperti papan skateboard tadi. Itu disebut dengan tumpuan roll, gitu, Mas. Oke, kita lanjutkan untuk gaya geser, ya. Gaya geser tadi adalah gaya yang tegak lurus. Sedangkan kalau gaya normal adalah gaya yang bekerja secara sejajar. Oke, kalau gaya yang bekerja secara sejajar, berarti kalau dia ada 2 kondisi, dia sama-sama ke dalam atau sama-sama ke luar. Oke, kalau benda sama-sama di dalam berarti dia mengalami yang namanya tekan. Kalau dia sama-sama keluar berarti dia mengalami yang namanya tarik. Oke, gitu ya. Jadi gaya normal itu tercipta apabila gaya dan bendanya mengalami yang namanya gaya sejajar, ya, atau sama sumbunya, gitu. Oke, selanjutnya untuk momen lentur. Ya, momen lentur ini adalah gaya yang bekerja pada suatu balok atau batang, ya. Dia bentuknya seperti putaran. Jadi kalau teman-teman pernah perhatikan kalau teman-teman pernah ada penggaris, lalu teman-teman lenturkan, ya, lalu tercipta nama cekungan parabola. Berarti itu adalah momen yang terjadi pada penggaris tersebut. Oke, sekian untuk materi hari ini. Ya, terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Apabila teman-teman mau diskusi, boleh teman-teman nanti datang ke ruangan untuk diskusi jauh lebih lanjut. Gitu. Saya akhiri, terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.